Nanggro Aceh kano rincung lamadi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih banyak guys untuk kamu yang sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video. Guys, kali ini aku mau reaction video, tapi ini bukan mengenai Tekurian atau Ria Ricis, tapi masihlah ya menyangkut Tekurian karena ini berbicara mengenai orang Aceh nih guys. Kalau kita ngomongin soal Aceh, tentunya kita akan ingat kalau Aceh ini merupakan negeri Serambi Mekah nih guys. Dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah. Nah guys, tapi apa sih kira-kira ya beban ataupun tanggung jawab menjadi orang Aceh? Nah, di video yang aku akan reaction kali ini guys, ini merupakan video dari ceramah Ustadz Abdul Somad yang membahas hal ini ya, atau mengenai hal ini, beban dan tanggung jawab menjadi orang Aceh. Apa aja sih guys kira-kira ya? Apa aja sih kira-kira yang dirasain Tekurian menjadi orang Aceh? Bebannya, tanggung jawabnya, apalagi bentar lagi kan lahir nih anaknya ya, yang juga tentunya merupakan orang Aceh. Langsung aja deh guys, kita reaction videonya sama-sama, gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua. Check it out. Oke guys, ini dia videonya, langsung kita mulai, let's play. Ini ya dari channelnya KMA TV nih guys, silahkan subscribe ya. Kalau aku udah ya on ini Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini videonya guys diuploadnya 4 tahun yang lalu ya. Rumah Aceh El Matarea Kairo Mesir. Yang sama-sama kita hormati di Mesir ini guys. Ustaz Amri, Ustaz Edi, Ustaz Ahmad Ikhwani dan para ustaz-ustaz sekalian. Saya tidak merasa sedang ceramah, tapi rasanya latihan kultum. Latihan kultum di depan kawan-kawan. Balik kemari merasa balik jadi mahasiswa balik. Masya Allah. Merasa muda lagi, merasa kuliah lagi, dan merasa lajang lagi. Masya Allah Ustaz. Jadi, sehat selalu Ustaz. Ketika Sultan Iskandar Muda mau ke Malaka dari Aceh, singgahlah dia ke sebuah tanjung, suatu tempat yang disebut tepian laut Tanjung. Menikahlah dia dengan seorang perempuan, anak dari Raja Pinang Awan. Ada kerajaan namanya Pinang Awan. Pinang Awan. Sekarang jadi Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nama anak Raja Pinang Awan tadi Selendang Ungu. Selendang Ungu. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan. Sultan Abdul Jalil. Sejarah nih guys ya. Sekarang menjadi Kabupaten Asahan. Tempat nikahnya itu Tanjung Balai yang menjadi ibu kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Artinya apa? Bahwa menjadi orang Aceh ini guys ya, orang yang punya kekuasaan, orang yang pernah berkuasa di Pulau Sumatera itu. 4 kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara itu tunduk ke Aceh. Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Serdang, Aceh. Ketika Ibnu Battutah sampai ke, dia sebut, sampailah aku ke sebuah pulau bernama Sumatera. Aku lihat rajanya memakai jubah, ulama-ulamanya, lalu aku diberi jamuan makan bersama mereka. Setelah itu dia melihat ulama-ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, disebutkannya dalam Rihlah Ibni Battutah, explorer dari Maroko. Setelah dari Pulau Sumatera baru dia pergi ke Pulau Jawa. Sampai di Jawa ada seorang raja tidak pakai baju, oryan kata dia. Lalu raja itu memanggil budaknya, diberinya budaknya itu pisau. Lalu kata dia, bunuh dirimu. Lalu budak itu menikamkan ujung pisau ke jantung dirinya sendiri, matilah dia.
Lalu raja itu bertanya lewat penterjemahnya ke Ibnu Battutah, ada tak seperti ini di negerimu? Kata Ibnu Battutah, tak ada. Tak ada. Gambaran betapa Islam sudah hebat di Aceh, sedangkan pada saat itu di Pulau Jawa raja masih perbudakan luar biasa dan belum menutup aurat. Jadi kalau ada sebagian orang Aceh agak miring komentarnya ketika Ustadz Idrus Romli datang ke Aceh, saya baca itu komen-komen, apa tak ada lagi ulama Aceh? Padahal kita kan tidak lagi melihat itu, kita udah sebagai satu kesatuan. Iya, betul guys. Artinya menjadi orang Aceh dua beban besar. Pertama, hebat secara politik karena pernah berkuasa, dan hebat dalam bidang agama. Itu guys, beban. Seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Bergerak Tajul Khalwati karena dia diberi baiat Tariqat Khalwatiyah di Irak. Belajar di Makkah dan pergi ke Aceh mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian datang ulama dari Jawa Barat bernama Syekh Abdul Muhi Pamijah, makamnya di atas bukit, masih ada sekarang. Itu pun juga mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sampai hari ini masih ada acara Basapa. Basapa itu diambil dari kata safar, berziarah di bulan Safar. Di Sumatera Barat, tepatnya di Ulakan. Negeri itu bernama Pariaman. Pariaman itu diambil dari bahasa Arab Bahri Aman, Bahri lautan yang aman. Tapi karena orang Minangkabau susah menyebut Bahri Aman, mau kemana? Pariaman. Ulama besar bernama Syekh Burhanuddin Ulakan, nama kampungnya. Itu pun mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili langsung mengambil dari imamnya Al-Qushashi dan imamnya dari suku Kurdi, Sulaiman Al-Kurdi dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Langsung silsilahnya ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang Jawa Barat, orang Sumatera Barat, orang Sulawesi Selatan merasa berhutang budi karena kalau ditelusuri silsilah sanad keilmuannya ke Aceh, maka menjadi orang Aceh dua beban besar, yaitu politik dan agama. Tuh guys. Menjadi orang Aceh bangga, tapi Masya satu Allah. sisi juga tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar juga guys. Jadi kalau tak sanggup jadi orang Aceh, pindahlah ke keluarga. Enggak sanggup guys, jadi orang Aceh, pindah guys. Enggak lah ya, harus sanggup dong ya. Zaman berganti, harus musim kuat. berubah. Sekarang kita sudah jadi Republik Benar, Indonesia. bersatu guys, kita udah ada guys. Kementerian Agama. Benar. Kemudian kita pun belajar di sini S1, S2, S3, singkat cerita selesai, pulang. Dan ketika kita pulang, orang tahunya kita adalah alumni Al-Azhar. Kalau sudah Al-Azhar, Guys, ini maaf guys ya, aku agak buka dakwah. ini kancingnya panas Dan guys. dakwah adalah ceramah. Tergantung kebetulan kita pulang musim apa. Kalau musim Maulid ya cerita Maulid. Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Hijrah. Kalau nasib baik. Tapi kalau pas pulang ada orang nikah, itu pun baik juga. Kita diminta nasihat pernikahan. Yang tak sedapnya kita pulang, tetangga mau mati. Sakaratul maut. Memandikan jenazah. Kita di sini tak pernah mandikan jenazah. Nah, itulah orang banyak alasan pergilah ke Banda Aceh sebentar ada urusan, kontainer baru sampai, banyaklah alasan. Itu. Jadi banyak hal-hal yang kita anggap sepele, nampaknya sederhana, tapi setelah sampai di masyarakat
mandikan jenazah, apalah susahnya kata. Kita belajar di sini masalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Sampai ke puncak kaji. Qiyas sabah, berbagai macam jenisnya. Tiba-tiba pulang disuruh memandikan jenazah. Atau ada orang kerasukan setan, disuruh ruqyah. Kita sini takhrij hadis, balik disuruh takhrij jin. Tapi mau tak mau itu fenomena. Artinya kita harus siap. Apapun yang terjadi siap. Dan bekal itu sebanyak-banyaknya di sini, luar biasa. Maka ketika saya pulang diminta jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi. Provinsi Riau, pembagian ininya acak aja. Saya tengok SK LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Abdul Somad, Dewan Juri Cabang Qiraat. Duduk saya waktu ini silakan Ustaz isi, saya tengok satu pun saya tak paham, 4 penilaian. Situ baru saya menyesal, kenapa tak belajar qiraat dulu. Bayangkan, saya tanya Ustaz Ikhwani, lama belajar qiraat ini. Oh, bisa cepat kita. Makanya kalau ada anak Indonesia pulang liburan ini, musibah. Juli, Agustus, September, kosong 3 bulan. Dalami qiraat. Qiraat Warsh, Qalun, Ibnu Katsir, Qumbul, Hafs, dalami. Masalah kita fakultas syariah, tak masalah. Kiai Haji Ibrahim Hussein LML, anaknya sekarang Nadir Hussein PhD, mengajar di Australia, ahli hukum, ketua Komisi Fatwa MUI Republik Indonesia. Tapi ketika dia membuka institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, saya dulu terkejut, ini pendirinya siapa? Ibrahim Hussein. Loh, tapi dia ahli fikih, dia pakar qiraat juga. Nah, jadi kita tak lagi pilih-pilih mau kemana, mau talaki qiraat. Apalah qiraat, itu bukan bidang saya itu. Semuanya kita. Makanya ketika ada kursus apa nih? Kursus ilmu falak, ikut. Kursus apa nih? Kursus mawaris, ikut. Jadi tahun lalu ada bapak-bapak, tolong Ustadz kasih motivasi anak saya ini, biar supaya dia nanti serius di Azhar. Yalah, saya kasih motivasi. Kamu jangan ikut saya. Saya S2 pulang. Sekarang coba tengok, udah 10 tahun tak selesai-selesai. Hanya LCMA. Oh, kuliah, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya payah. Maka kamu S1, S2, S3 baru pulang. Bisa mengajar di Pasca. Sukses 4. Sukses tadi S1, S2, S3, doktor LCMA, sukses talaki, kaji semua itu, fikih, hadis, tauhid, akidah, qiraat, sukses. Oke guys, udah habis untuk videonya nih guys ya. Oke guys, itulah tadi beban dan tanggung jawab menjadi orang Aceh dari ceramah Ustadz Abdul Somad. Dari hal politik dan juga agama nih guys. Karena terbukti ya dari dulu ya kerajaan Aceh kekuasaannya begitu luas guys. Jadi memang pandai secara politik dan juga strategi perang nih guys. Dan secara agama pun ya banyak sekali ulama-ulama yang berasal dari Aceh. Bahkan ya dari penjuru Indonesia ini pun banyak yang dulunya belajar ke Aceh nih guys ya untuk belajar agama. Jadi guys, untuk kamu generasi sekarang ya, anak Aceh ya, jaga baik nama Aceh dimanapun kalian berada. Karena tentunya pasti kalian bangga menjadi orang Aceh. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.